Kalau kita mengacu pada aturan di kepolisian, karena itu sifatnya dikecualikan, kecuali sprindik. Gitu. Kita semua harus melihat ini secara objektif dalam langkah upaya penegakan hukum. Satu persepsi opini, ya, kemudian politik. Hati-hati dengan etika bernegara. Bagaimana pemimpin, para pejabat memberikan contoh yang baik. Ini menjadi rusak negara kita ke depannya, tatanan bernegara kita. Kok tidak digeledah tapi tidak geger seperti sekarang? Apakah ini bukan politisasi? Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum, tidak ada pandang bulu. Semuanya paham tentang itu. Pertimbangan tempuh jalur hukum terhadap ICW. Muldoko, ini menodai kehormatan saya. Membantah temuan Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menduga dirinya ingin mendapat keuntungan terkait penggunaan obat ivermectin untuk menanggulangi COVID-19. Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan. Demikian ujar Muldoko melalui keterangan tertulis yang diterima pada Kamis 22 Juli. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pihak KSP disebutkan bahwa ICW melalui sejumlah media menuduh putri bungsu Muldoko, yakni Johanina Novinda Rahma, memiliki kedekatan dengan pihak PT Harsen yang merupakan produsen obat ivermectin. ICW menyebut Johanina punya hubungan bisnis dengan Sofia Koswara. Sofia berperan membantu PT Harsen dalam memperkenalkan ivermectin ke publik. Muldoko pun membantah tudingan yang dialamatkan kepada anaknya. Tidak ada urusan dan kerjasama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen Lab. Demikian tegas Muldoko terkait tuduhan kerjasama HKTI dalam impor beras. Muldoko menyebut tuduhan ini tidak bisa dimaafkan. Ini menodai kehormatan saya sebagai ketua HKTI. Demikian ujar Muldoko. Muldoko berujar HKTI justru berjuang untuk kemandirian petani agar mereka bisa mengekspor beras. Muldoko juga menegaskan informasi yang menyebut Johanina sebagai tenaga ahli di KSP adalah salah besar. Muldoko mengaku sudah pernah menjelaskan bahwa Johanina hanya pernah magang selama 3 bulan di KSP. Saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama 3 bulan, awal 2020. Demikian tegas Muldoko. Atas berbagai tuduhan tersebut, Muldoko mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW. Seperti dikutip dari laman antikorupsi.org, ICW menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik dan pebisnis dalam upaya mempromosikan ivermectin sebagai obat penanggulangan COVID-19. ICW menduga hal ini dimanfaatkan segelintir pihak untuk meraup keuntungan di tengah krisis. Ivermectin akan diproduksi oleh PT Harsen Laboratories dengan merek Ivermec 12. Perusahaan ini dimiliki oleh pasangan suami istri Haryo Seno dan Runi Adianti. Salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen Laboratories adalah Sofia Koswara. Ia adalah wakil presiden PT Harsen dan mantan CEO dari B Channel. Keterlibatan pejabat publik diindikasikan melalui kedekatan antara Sofia Koswara dan Haryo Seno dengan Muldoko. Sejak 2019, PT Nurpai Nusantara Perkasa, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Sofia Koswara, menjalin hubungan kerja sama dengan HKTI terkait program pelatihan petani di Thailand. Pada awal Juni lalu, ivermectin didistribusikan ke Kabupaten Kudus melalui HKTI. Selain itu, anak Muldoko, Johanina Rahma, merupakan pemegang saham mayoritas DPT Nurpai Nusantara Perkasa. Selain Sofia Koswara, anggota direksi lain di PT Harsen Laboratories adalah Rio Christian Utomo, yang menjabat sebagai Direktur Pemasaran. Rio merupakan anggota PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan. Pada pemilu 2014, Rio mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Tangerang Selatan, namun usaha tersebut gagal. Rio kemudian menjabat sebagai tenaga ahli Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Rio adalah anak kandung dari anggota fraksi PDIP di DPR, Ripka Jipkani Proletariati. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko geram atas tudingan Indonesia Corruption Watch atau ICW soal dirinya mendapat keuntungan penggunaan obat ivermectin untuk menanggulangi COVID-19. Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan. Demikian ujar Muldoko melalui keterangan tertulis yang diterima pada Kamis 22 Juli. Muldoko membantah tudingan ICW yang dialamatkan kepada anaknya Johanina yang memiliki kedekatan dengan PT Harsen sebagai produsen obat ivermectin. Tidak ada urusan dan kerjasama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen
Person Lab. Demikian tegas Muldoko. Terkait tuduhan kerjasama HKTI dalam impor beras, Muldoko menyebut tuduhan ini tidak bisa dimaafkan. Ini menodai kehormatan saya sebagai ketua HKTI. Demikian tegas Muldoko. Muldoko menjelaskan HKTI justru berjuang untuk kemandirian petani agar mereka bisa mengekspor beras. Mantan Panglima TNI juga menegaskan putrinya yang bernama Johanina sebagai tenaga ahli di KSP adalah salah besar. Johanina hanya pernah magang selama 3 bulan di KSP. Saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama 3 bulan awal 2020. Demikian tegas Muldoko. Atas berbagai tuduhan tersebut, Muldoko mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW. Sebelumnya dari laman antikorupsi.org, ICW menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik dan pebisnis dalam upaya mempromosikan ivermectin sebagai obat penanggulangan COVID-19. Keterlibatan pejabat publik diindikasikan melalui kedekatan antara Sofia Koswara dan Haryo Seno dengan Muldoko. Sejak 2019, PT Norpai Nusantara Perkasa, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Sofia Koswara, menjalin hubungan kerjasama dengan HKTI terkait program pelatihan petani di Thailand. Pada awal Juni lalu, ivermectin didistribusikan ke Kabupaten Kudus melalui HKTI. Selain itu, anak Muldoko, Johanina Rahman merupakan pemegang saham mayoritas di PT Norpai Nusantara Perkasa. Indonesia Corruption Watch atau ICW menanggapi beredarnya foto terpidana mantan Ketua DPR RI Setia Novanto atau Setnov dengan sebuah ponsel di depannya di lapas. ICW mengatakan hal tersebut memperlihatkan kebobrokan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham dalam pengelolaan lapas. Terkait foto terpidana Setia Novanto menggunakan ponsel yang beredar di tengah masyarakat, semakin memperlihatkan kebobrokan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengelola lembaga permasyarakatan yang diisi oleh para pelaku korupsi. Demikian kata peneliti ICW Kurnia Ramadana kepada wartawan pada Sabtu 17 Juli. Atas hal tersebut, ICW mendesak Menkumham Yasona Lauli segera memindahkan Setnov ke lapas Nusa Kambangan. Kurnia mengatakan hal ini sebelumnya juga pernah terjadi saat Setnov diketahui pelesiran ke toko bangunan di Padalarang. Untuk itu, ICW mendesak agar Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli segera memindahkan mantan Ketua DPR RI tersebut ke lembaga permasyarakatan dengan tingkat pengawasan maksimum, misalnya Nusa Kambangan. Demikian kata Kurnia. Sebab praktik pelanggaran ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pada pertengahan 2019, Novanto terbukti melakukan pelesiran. Demikian sambungnya. Selanjutnya, Kurnia menyarankan Kemenkumham mengaudit seluruh pihak pengawasan lapas Sukamiskin. Salah satunya, Kurnia mengusulkan penghubungan CCTV langsung ke kantor penegak hukum. Tidak cukup di situ, Kemenkumham juga harus mengaudit seluruh instrumen pengawasan yang ada di lembaga permasyarakatan Sukamiskin sebagai langkah mitigasi praktik serupa terulang pada masa mendatang. Satu usul yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah menghubungkan CCTV di lapas Sukamiskin ke kantor penegak hukum, entah itu kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Demikian katanya. Ini penting karena pengawasan tunggal yang dilakukan oleh Kemenkumham seringkali bermasalah, sehingga mesti ditambah dari unsur pihak lain. Demikian tambahnya. Lebih lanjut, Kurnia meminta Kemenkumham menelusuri penyebab Setnov bisa terlihat menggunakan ponsel. Terakhir, Kemenkumham harus pula menelusuri apa penyebab Setia Novanto dapat lolos menggunakan handphone. Apa sekedar kelalaian petugas atau ada unsur suap menyuap di balik kejadian tersebut? Demikian ujarnya. Sebelumnya, foto terpidana kasus korupsi EKTP Setia Novanto dengan 1 unit handphone di depannya beredar. Ditjen Permasyarakatan atau PAS Kemenkumham bakal menelusuri asal ponsel itu. Kabag Humas dan Publikasi Ditjen PAS Rika Aprianti awalnya menjelaskan foto tersebut diduga diambil saat momen Hari Raya Idul Adha tahun lalu. Dalam foto itu, Novanto terlihat duduk bersama 4 orang lainnya. Itu foto tahun lalu pas Idul Adha, demikian kata Rika saat dimintai konfirmasi pada Sabtu 17 Juli. Dalam foto tersebut ada 1 orang lainnya yang sedang memegang ponsel. Rika mengatakan akan menelusuri dari mana Novanto dan kawan-kawan bisa membawa ponsel ke dalam lapas Sukamiskin.